Aku lapar. Aku ingin makan. Oh iya, kalau lapar, aku bisa telepon yang untuk delivery pizza. Aku pengen pizza. Sekarang aku mau telepon pizza. Halo? Halo? Bisa bicara dengan yang jualan pizza? Halo, dengan siapa saya bicara? Iya, aku Maydi. Oh, Medi, Aku mau pesen pizza, Pak. butuh berapa pizza? 2 potong. Oke, akan segera saya kirim. Oke. Oh iya, jangan lupa transfer. Bayar ya. Hehehe. Aku pasti bayar, Pak. Selamat menikmati. Yeay, pizzanya sudah datang. Aku mau makan pizza. Enak. Terima kasih Bapak yang tadi kirim pertolongan pizza. Dia mengirimkan pertolongan. Aku bisa makan pizza. Hai, hey kids. Wahai, ketemu lagi bersama aku Kak Maydi dan kita mau berdoa dulu nih. Sebelum kita bahas soal yang pizza-pizza tadi ya. Let's pray guys. Bapa di surga, terima kasih kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang God sends help. Tuhan mengirimkan pertolongan dan kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi tuh yang namanya Maydi yang kecil tadi itu dia kan lapar. Dia butuh pertolongan. Supaya apa? Supaya kenyang. Dia butuh orang tolong untuk kirim makanan secara khusus pizza. Dia pengen pizza dan bapak yang tadi itu tuh yang pakai helm yang lampunya keren banget nolong dia kirim delivery pizza buat dia. Nah, orang itu mengirimkan pertolongan. Adik-adik, dalam hidup kita butuh pertolongan ya. Misalnya kamu lagi pengen diambilin pulpen atau spidol. Seperti ini nih spidol nih. Nah, kamu gak bisa karena kamu lagi sakit misalnya. Aku lagi batuk. Misalnya kamu lagi batuk, kamu butuh pertolongan untuk orang ambilin spidol karena kamu gak bisa berjalan misalnya. Lalu papa atau mama tolong kamu ambilin spidol buat kamu. Kita butuh pertolongan. Nah, ada nih ya adik-adik, ada waktu dalam hidup kita butuh pertolongan. Kita butuh ditolong oleh Tuhan. Wah, Kak Maydi mau ngasih tahu sama kalian nih, waktu kamu butuh pertolongan, kita butuh Tuhan adik-adik. Tuhan yang meski kita gak bisa lihat secara mata kita, tapi kita bisa rasakan Tuhan benar-benar hidup dan hadir. Ada satu kisah di Alkitab pada waktu Paulus dan Silas, mereka dikirim Tuhan untuk tolong orang-orang pada waktu itu supaya dengar Injil adik-adik. Nah, yang keren, Tuhan kirim pertolongan lewat Paulus dan Silas untuk tolong orang-orang itu untuk dengar Injil. Dan yang keren lagi, Paulus dan Silas ngalamin sesuatu dan Tuhan juga tolong mereka. Tuhan kirim juga pertolongan untuk Paulus dan Silas. Kita lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul. Yuk buka Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kisah Para Rasul ayat 16 dari pasal 16 ya. Cepet-cepet buka. Nah, nanti kita akan belajar ceritanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kami dibacain ya. Pada suatu kali, aku ganti suaranya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi ada satu perempuan pakai roh jahat, pakai ilmu dari si jahat supaya dia dapat untung. Tapi itu bukan Roh Kudus adik-adik. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Jadi perempuan ini ngomong seperti ini adik-adik karena suara perempuan suaranya seperti ini. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru.
Dia ngomong gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada roh itu. Dia ngomong gini nih, Paulus ngomong gini. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Wow, adik-adik, Paulus dan Silas kan lagi pelayanan ya, dikirim Tuhan untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang ada pada waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada perempuan ini nih, dia pakai roh jahat, roh tenung kalau bahasa Alkitabnya, supaya dia dapat untung. Wah, dia ganggu-ganggu Paulus dan Silas. Di ayat yang tadi itu adik-adik di 18 dan 19, akhirnya Paulus gak tahan dan Paulus bilang gini, hei roh yang ada dalam kamu nih ya, roh jahat, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Perempuan ini nih ya perempuan ini, karena roh jahatnya keluar, dia gak dapat untung lagi. Dia rugi, dia rugi. Dia untung karena ada roh jahat. Adik-adik, akhirnya setelah Paulus dan Silas berdoa mengusir setan pada waktu itu ya, si jahat yang ada dalam perempuan ini nih. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Coba kita lihat ayat 19 ya, ayat 19. Dari Kisah Para Rasul 16, Kak Mei dibacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat kita sebagai orang Rom yang tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Adik-adik, akhirnya nih ya, akhirnya ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Apakah Paulus dan Silas salah? Mereka nggak salah. Mereka dikirim Tuhan untuk menolong orang-orang situ untuk mendengar Injil, mendengar kabar baik. Tapi ada yang nggak suka. Perempuan itu nggak suka adik-adik. Perempuan dan tuan-tuan dari perempuan itu mereka nggak dapat untung. Akhirnya adik-adik ya, padahal God sends help. Tuhan kirim pertolongan buat orang-orang situ supaya mereka menerima Injil. Tapi Paulus dan Silas dimasukin dalam penjara. Nih perempuan ini, waduh, dibilang gara-gara kalian nih kita nggak dapat untung. Oh, suaranya berubah. Gara-gara kalian nih kita nggak dapat untung. Wah, akhirnya adik-adik Paulus dan Silas dimasukin dalam penjara. God sends help. Padahal Tuhan kirim Paulus dan Silas untuk tolong orang-orang itu. Tapi Paulus dan Silas ini nih, waktu Paulus dan Silas mengusir roh jahat itu ya. Wah, akhirnya mereka masuk penjara adik-adik. Tadi di ayat 23 mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka mengalami kesulitan. Ingat, God sends help. Waktu kamu juga mendapatkan kesulitan, sedih nilai ulangan jelek, sedih ditinggal teman, sedih kalau papa mama ribut, mengalami hal-hal yang menurut kamu itu kesulitan. Adik-adik ingat, Tuhan tidak pernah tinggalin kamu. God sends help. Tuhan akan mengirim pertolongan, sama seperti Paulus dan Silas. Sama-sama baca yang kenceng. Wah, coba Kak Medi di sini nih. Iya, aku lebih dekat ke tulisan ya. God sends help. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. God sends help. Tuhan akan tolong kamu. Tuhan akan kirim pertolongan. Adik-adik, Paulus dan Silas tuh kan dikirim Tuhan buat tolong orang-orang di situ. Tapi mereka mengalami kesulitan. Apa yang terjadi? Mereka berdoa adik-adik. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan kirim pertolongan. Apa yang terjadi adik-adik? Coba kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-28 ya. Coba kita lihat ayat yang ke-25, aku bacakan.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat ayat 26, apa yang terjadi? Zup! Wah, kenapa kepala penjara bingung? Kita lihat apa yang terjadi. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Singkat cerita pada akhirnya kepala penjara datang. Pas datang, loh, mereka nggak melarikan diri. Aku balikin suara aku ya. Mereka nggak melarikan diri. Ternyata masih ada di situ. Adik-adik, God sends help. Tuhan menjawab doa Paulus dan Silas. Gempa bumi, pintu terbuka. Dan akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas kembali memberitakan Injil. Dan Injil bisa diberitakan dan orang-orang diselamatkan. Sama-sama baca. God sends help. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan tolong kamu. Kalau Tuhan tolong Paulus dan Silas, Tuhan akan tolong kamu adik-adik. God sends help. Tuhan akan kirim pertolongan. Kalau Tuhan tolong Paulus dan Silas, Tuhan akan tolong kamu. Tuhan tadi sudah tolong Meidi yang kelaparan pengen pizza. Ya, Tuhan tolong lewat bapak-bapak yang kirim pizza. Sekarang kita mau berdoa. Apa yang jadi masalah kamu, kids? Kita mau serahkan kepada Tuhan. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami ingat firman Tuhan hari ini. God sends help. Tuhan akan kirim pertolongan buat kami yang membutuhkan. In Jesus name we pray. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ingat. God sends help. God sends help. God sends help. See you, kids.